Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang penjelasan singkat dari zat toksik, mekanisme toksisitas, gejala dan tanda keracunan, LD50, zat racun, antidot spesifik, dan mekanisme antidot dari zat toksik pada morfin. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Morfin adalah alkaloid utama opium, getah kering tanaman dari Papaver somniferum dengan kandungan sekitar kurang lebih 10% yang dapat bervariasi tergantung dengan kondisi tumbuhnya. Dalam medis, morfin digunakan sebagai analgesik kuat untuk nyeri sedang sampai berat, seperti nyeri pasca operasi dan kanker, serta memiliki efek psikoaktif berupa rasa nyaman atau euforia sehingga berpotensi untuk disalahgunakan. Penggunaan sesuai dosis terapeutik relatif lebih aman. Namun, apabila overdosis, memakai jangka panjang, atau tanpa pengawasan medis dapat menyebabkan toksisitas yang serius, terutama pada depresi sistem saraf pusat dan depresi sistem pernafasan yang dapat berakibat fatal. Kemudian, ada mekanisme toksisitas pada morfin. Yang pertama, reseptor opioid yang terlibat. Morfin menimbulkan toksisitas dengan berikatan pada reseptor opioid di sistem saraf, yaitu reseptor mu, kappa, dan delta. Di antara ketiganya, reseptor mu berperan paling dominan dalam toksisitas morfin. Aktivasi reseptor mu menyebabkan analgesia, sedasi, euforia, miosis, penurunan motilitas saluran cerna, serta efek paling berbahaya yaitu depresi pernapasan. Reseptor kappa dan delta juga berkontribusi terhadap efek opioid, namun perannya lebih kecil dan jarang menyebabkan toksisitas yang mengancam nyawa. Yang kedua adalah mekanisme depresi pernafasan atau efek toksik utama. Depresi pernafasan merupakan efek toksik paling berbahaya dari morfin dan penyebab utama dari kematian. Morfin mengaktifasi reseptor mu di pusat pernafasan medula oblongata sehingga menurunkan sensitivitas kemoreseptor terhadap peningkatan CO2 dan menekan respon terhadap hipoksia. Akibatnya, rangsangan untuk bernafas berkurang, terjadi hipoventilasi atau nafas lambat dan dangkal. Dan pada kondisi berat dapat terjadi apnea. Pada fase awal, depresi pernafasan terutama ditandai oleh penurunan volume tidal. 3. Mekanisme depresi sistem saraf pusat. Morfin menekan aktivitas neuron di sistem saraf pusat sehingga menyebabkan penurunan kesadaran, mengantuk berat, penurunan respon terhadap rangsang, hingga koma pada keracunan berat. Depresi SSP ini meningkatkan risiko kematian karena pasien tidak mampu mempertahankan jalan nafas serta menurunnya refleks protektif seperti refleks batu. 4. Mekanisme miosis atau pupil mengecil. Morfin menyebabkan miosis khas atau pinpoint pupil melalui stimulasi neuron parasimpatis di nukleus Edinger-Westphal, peningkatan refleks cahaya pupil, serta hambatan jalur simpatis atau pelepasan inhibasi pada sistem parasimpatis. Mekanisme ini menyebabkan pupil sangat kecil sebagai tanda klinis khas keracunan opioid, namun pada keracunan berat dengan hipoksia otak pupil dapat melebar. 5. Mekanisme toksisitas akibat metabolisme morfin. Morfin dimetabolisme di hati menjadi dua metabolit utama, yaitu M3G yang tidak memiliki aktivitas analgesik dan M6G yang merupakan agonis reseptor mu, serta lebih poten menekan sistem saraf pusat dibanding morfin. Kedua metabolit dieskresikan melalui ginjal. Jika terjadi gangguan fungsi ginjal, M6G dapat terakumulasi sehingga efek morfin yang menjadi lebih kuat, toksisitas berlangsung lebih lama, dan risiko depresi pernapasan meningkat. Gejala dan tanda keracunan morfin. Keracunan morfin menunjukkan pola khas yang dikenal sebagai opioid toxidrome. Istilah ini berarti pola gejala yang secara konsisten muncul pada keracunan opioid. Gejala dan tanda pada keracunan morfin ini terdapat dua gejala, yang mana ada gejala utama dan gejala tambahan. Untuk gejala utama itu dapat terjadi depresi pernapasan seperti napas melambat, napas dangkal, penurunan volume udara yang masuk ke paru, hingga henti napas jika pada kasus berat. Lalu dapat terjadi depresi pada sistem saraf pusat yang seperti mengantuk berat, penurunan kesadaran, dan koma. Dapat terjadinya miosis seperti penyempitan pupil yang sangat jelas, dan pada kasus berat atau pada hipoksia berat, pupil dapat melebar. Pada gejala tambahan dapat terjadi pada sistem kardiovaskular, yang mana itu terjadinya hipotensi ortostatik,
dan dapat terjadinya vasodilatasi. Efek ini tidak terjadi melalui aktivasi langsung reseptor opioid, melainkan melalui pelepasan histamin dari sel mast yang merupakan efek non-reseptor opioid. Pada sistem gastrointestinal itu dapat terjadinya penurunan peristaltik usus, dapat terjadinya konstipasi, dan pada kasus berat itu dapat terjadinya ileus, usus berhenti bergerak. Pada kulit itu dapat terjadinya kemerahan dan pruritus, rasa gatal pada kulit akibat pelepasan histamin. Pada komplikasi berat itu dapat terjadinya hipoksia yang dapat memicu kejang sekunder, edema paru non-kardiogenik, penumpukan cairan di paru-paru yang bukan disebabkan oleh gangguan jantung, dan pada kondisi tertentu dapat terjadinya akut respiratory distress syndrome atau sindrom gangguan pernapasan akut. Selanjutnya yaitu LD50 morfin. Dalam toksikologi klinis, nilai LD50 morfin pada manusia tidak ditetapkan secara pasti karena keterbatasan etika penelitian. Dosis toksik dan dosis letal morfin sangat bervariasi, namun dapat dipengaruhi oleh toleransi individu, rute pemberian, fungsi ginjal, adanya zat lain, misalnya benzodiazepin, atau kondisi medis pasien karena variasi tersebut. Penilaian toksisitas morfin lebih ditekankan pada manifestasi klinis daripada angka LD50 tunggal. Selanjutnya yaitu antidot spesifik morfin. Antidot spesifik morfin untuk keracunan morfin adalah naloxone. Naloxone merupakan antagonis opioid murni yang digunakan secara luas dalam tata laksana keracunan opioid akut, terutama bila disertai depresi pernapasan. Mekanisme kerja antidot yaitu naloxone. Naloxone bekerja sebagai antagonis kompetitif pada reseptor mu, kappa, dan delta dengan afinitas tertinggi terhadap reseptor mu. Antagonis kompetitif berarti naloxone bersaing langsung dengan morfin untuk menepati reseptor yang sama. Mekanisme kerja naloxone adalah sebagai berikut. Yang pertama, naloxone menghambat ikatan morfin pada reseptor mu. Naloxone bekerja dengan cara berikatan pada reseptor opioid, tetapi tidak mengaktifkan reseptor tersebut, sehingga tidak menimbulkan efek opioid. Dengan mekanisme ini, naloxone dapat menggantikan morfin dan metabolit aktifnya yaitu M6G dari reseptor mu. Yang kedua, naloxone membalikan depresi pernapasan dan depresi sistem saraf pusat. Dengan terblokirnya reseptor mu, sensitivitas pusat pernapasan terhadap hiperkapnia dan hipoksia kembali meningkat, sehingga pernapasan spontan dapat pulih. Oleh karena itu, depresi pernapasan dan depresi sistem saraf pusat yang disebabkan oleh morfin dapat dibalikkan. Yang ketiga, naloxone tidak memiliki aktivitas opioid intrinsik. Naloxone tidak menimbulkan efek analgesik atau euforia, dan hanya berfungsi sebagai antagonis sehingga efektif dan aman untuk terapi keracunan opioid akut. Perlu dipahami bahwa tujuan utama pemberian naloxone bukan untuk langsung mengembalikan kesadaran penuh, melainkan untuk memulihkan ventilasi yang adekuat, yaitu kondisi mengembalikan pernapasan yang cukup dalam dan teratur sehingga kebutuhan oksigen dalam tubuh terpenuhi dan karbon dioksida dapat dikeluarkan, serta bertujuan untuk mencegah henti napas. Hal ini karena naloxone dapat memicu sindrom putus opioid, yaitu kondisi yang terjadi bila efek opioid dihentikan secara mendadak pada pengguna opioid, yang ditandai dengan gelisah, nyeri hebat, muntah, diare, dan gejala tidak nyaman lainnya. Oleh karena itu, pemberian dosis rendah dan bertahap dianjurkan dalam penata laksanaan klinis. Kesimpulannya yaitu morfin adalah opioid alami yang sangat bermanfaat secara klinis, namun memiliki potensi toksik yang tinggi bila digunakan secara tidak tepat. Toksisitas morfin terutama disebabkan oleh aktivasi reseptor yang menekan pusat pernapasan dan sistem saraf pusat. Keracunan morfin ditandai oleh penurunan kesadaran, depresi pernapasan, dan miosis. Naloxone merupakan antidot spesifik yang bekerja melalui antagonisme kompetitif pada reseptor opioid.